92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Seneng banget sore ini. Hari Jumat tuh kayaknya gak berasa seminggu berlalu ya. Ketemu lagi sama ini Oni. Sama ladies yang rapuh. Waduh, ladies yang rapuh karena minggu lalu kita bahas ya tentang fakta bahwa wanita itu ternyata rapuh Sobat Maestro ya. Wah, untuk kamu yang sore hari ini mungkin masih merasa bahwa aduh iya benar sih seminggu yang lalu juga kayaknya kalau mau recap gitu ya, ternyata gue tuh benar cewek tuh rapuh banget gitu. Boleh dong cerita, boleh dong sharing karena kita juga bakalan buka untuk sesi tanya jawab boleh, sesi curhat juga boleh di SMS dan juga WhatsApp Radio Maestro ya. Di 081321000925 dan jangan lupa juga nanti kita bakalan share juga setiap rekaman dari YouTube channel Radio Maestro di IGTV-nya Radio Maestro. Tapi sekarang yang mau join di YouTube boleh langsung choose aja karena kita udah on, betul ya? Benar. Benar. Jadi coba nih ladies yang minggu lalu ngaku gitu kan ya. Kalau pada dasarnya wanita tuh rapuh, kita pengen banget Sobat Maestro juga nanti boleh komenin yang di sini cewek-cewek juga. Iya. Karena ini ada dua ada dua orang lagi loh ya. Betul. Iya, ya Kak Kitin ini kalau boleh silakan ditanya jawab yang rapuh-rapuh ini. Atau mereka justru nggak rapuh? Dari sana dulu. Iya, boleh nawar kamu udah absen 2 kali. Iya, gue pengen ngasih tahu sama Sobat Maestro kan bahwa si wanita rapuh nih yang kita bahas kemarin, ini mereka tuh udah punya karya-karyanya sendiri loh gitu dalam kehidupannya gitu. Nggak mudah. Benar. Tapi gue happy banget bahwa ini si wanita-wanita ini tuh bisa berdiri lah gitu loh di atas kerapuhannya dia gitu kan. Benar. Yang pertama, ayo gue pengen ini dulu welcome-in dulu yang baju pink aja. Yang baju pink. Datang baru. Ya teman-teman, ini yang baju pink ini adalah wanita luar biasa. Dia seseorang yang sangat berarti buat saya gitu. Nanti dia bisa ceritain ke Sobat Metro semua kerapuhan gue tuh seperti apa dan lain sebagainya, dan bagaimana dia melihat rapuh tuh seperti apa. Welcome. Halo. Kakak Velo. Halo, nama saya Velo. Mungkin saya mau sedikit kasih pengalaman aja ya. Kalau rapuh kenalan itu dulu. iya. Oh, tak kenal maka tak sayang ya. Iya, kenalan dulu. Kenalan. Nama saya Velo ya tadi. Iya. Velo Sudah berkeluarga belum? Iya, aduh kelihatannya udah kan. Masih ditanya. Iya, saya udah punya anak 2. Aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga, terus masak juga, terus senang juga olahraga. Dan badannya Iya ya. Kurang lebih banget ya. seperti Profesi itu. dia melebihi dari jari-jari kita. Terusin. Iya. Terusin. Tadi sebagai istri, ibu, istri kan? dan ibu, betul, itu yang terus? utama. Terus saya masak juga, ya, usahanya masak. Terus ngajar senam juga. Ngajar senam. Iya, Terus? Iya. Terus make upin juga, udah. Make upin juga. Iya. Terus jadi pelatih pribadi juga, ya kan? Terus jadi Diborong orang ya, yang suka Bu. nasehatin soal gizi juga. Terus sebagai orang yang sering menerima curhatan, konseling Konselor juga ya. konseling juga kan? Ya kebetulan diketemuin sama orang-orang yang memang seneng didengerin. Jadi saya bersyukur bisa ada di area pelayanan ini gitu, bisa mendengarkan setiap keluh kesah seseorang dan bisa kasih input yang positif sesuai firman ya, kebenaran gitu. Pantes saya kurang berkarya, karyanya diambil semua. Diborong ya. Diborong. Baru ya. 8, 2 lagi loh. tenang kita, tenang. Kamu juga sebenarnya pasti ada. Oh iya. Iya, kamu kerapuhannya jangan ditunjukin di awal. Oh iya benar gitu dong. Emang belum yang ini nanti. Iya, belum. Ya. Kita makan udah dibahas, Oh iya. biar mereka aja. Yang ke-9-nya, teman-teman, dia juga punya bisnis kopi. Wow. Ya kan? Bisnis kopinya lumayan serius lagi, teman-teman. Sagala ya. Terus udah gitu dia punya bisnis warung juga. Udah 10. Talentanya banyak banget ya, Tin. Iya, udah 10 kan? Ya, Itu, saya percaya gimana? semua wanita pasti punya potensi dan harus digali lebih aja gitu. Tuh kan, luar biasa banget ya kan? Jadi saya suka kagum gitu sama perempuan-perempuan yang mampu melihat dirinya dengan positif gitu. Benar. Karena menurut aku sih
kebanyakan perempuan kan seringnya ngeluh ya. Gue nggak Setuju. bisa ini, Iya, gue nggak iya, bisa iya, itu gimana sih caranya, itu gimana sih caranya. Contohnya tadi pagi juga gue baru, bukan mengeluh sih gue nanya sama suami gitu kan, ceritanya aku mau beli suatu barang, digitnya belasan gitu kan, aku tuh nggak berani gitu, aku sangat tidak berani buat spending uang gede gitu, aku Iya. sangat nggak berani. Jadi aku nanya sama dia gini, aku udah 2 hari pengen nanya, 2 hari loh men pengen nanya. Sampai dipikirin gitu ya? Sampai dipikirin dan gue tuh udah yang itu. gue tuh udah yang Steve nggak jadi gitu. Itu tuh dalam 2 hari Galau begitu gitu, gue Tin, gitu galau. tuh ngalamin gitu nggak? Ya Pasti enggak ya. kadang ada. Kalian pasti lebih pede Ngalami, kan? ngalami. Nah terus sampai akhirnya tadi pagi kita aku tadi pagi sempat jadi supirnya dia. Jadi aku memberanikan diri untuk bertanya lagi gitu kan. Aha. Nah, terus akhirnya mobil udah mau nyampe ke rumah, agak-agak udah mau nyampe ke rumah, dia tetap tidak mengungkapkan pendapatnya. Iya, gitu toh kan? enggak gitu. Ha-ha. Oh. Terus gue nanya sama dia, sorry, kata gue, kan gue takut dimarahin ya. Dan gue takut salah ambil keputusan gitu kan. Iya. Jadi mobil udah mau nyampe, terus sorry, gue mau nanya nih. Jadi lu akan berpendapat nggak dengan pertanyaan gue tadi, gitu kan? Dia dengan melihat handphone, gue lagi nyetir kan? Dia dengan melihat handphone, enggak. Lu gitu. Bagus kok, tegas. Langsung cepet nyampe ya, Meng. Enggak kok gini-gini. Langsung tet gitu kan. Turun. Ya kan turun. Nah, perempuan gue sih gitu ya. Terhadap Rapuhnya tuh gitu ya ya. gitu loh gue gitu loh. Temen-temen gitu nggak? Kayak Yuni butuh gitu nggak? konfirmasi. Yuni gitu nggak Yun? Iya. Yang bener Yun. Enggak gini, Yuni ngerti nggak? Yuni ngerti. Yuni ngerti nggak Yun? Rapuh Kalau Yun. nggak ngerti ngacung, Yun. Rapuh teh kan apa tadi teh kita saat kita lagi apa tadi? Ulangi lagi dari awalnya. Kayak Pil. nggak pede maaf, gitu, nggak Era. pede sama diri sendiri gitu deh. Kan Yuni kan minggu kemarin kan nggak ada temen-temen ya. Iya, Yuk kita heeh. gali Kita kayak Yuni. dites, Iya, minggu betul. masuk tuh kayak dites ya. Nanti 2 minggu lagi UTS loh ya teman-teman. Pernah sih sama lah pernah. Kayak gimana pernah tuh? Rapuh ya. Ya silahkan lagu apa semua. Rapuh. Dia tuh teman-teman saking rapuhnya. Jadi dia Ini tuh salah satu kerapuhannya ya. Iya benar dia benar. takut benar, dijulitin benar. katanya sama netizen gitu. Benar benar rapuh. Kenapa kalau dijulitin sama netizen jadi lu rapuh? Kenapa itu? Ya netizen teh sekarang teh pedes gitu kata-katanya gitu. Oh, Secara Jadi dia dengan komen netizen aja teh rapuh. secara dia Hallyu Star kan ya. Iya benar. Kalau Instagramnya juga gitu. Kamu lebih penting mana dijulitin sama netizen atau sama keluarga? Yang mana yang lebih Bikin nembak rapuh. gitu ke kamu? Sama aja lah. Ini perempuan kerapuhan tingkat tinggi teman-teman. Kenapa kalau di drama Korea lancar ngomongnya, di sini gue speechless. Mendadak grogi. Bukan dia lancarnya di WA ya, Tin. Jadi Mendadak mendingan grogi WA-nya beneran lu ini mendadak tayangin grogi aja. banget. Grogi banget. Ya nanti WA-nya saya tampilkan di Iya layar. benar, dengan stiker-stikernya ya. Stiker tuh udah mewakili loh. Tuh kan. Nah, betul Oke, betul. coba sekarang lu ditanya rapuh, stiker apa yang bakal lu munculin? Kalau rapuh ya nangis. Oh, nangis. Sedih gitu kan. Kan eyeliner Ekspresi. luntur dong kalau nangis. Luntur. Jadi pakai stiker cukup. Iya pakai cukup aja pakai stiker. Tapi Singkat, stiker itu padat, dan sebenarnya jelas. bicara ya. Stiker itu sebenarnya bicara, ya. Ungkapan. Sarangnya udah ada yang hati. Si stiker itu lu kirim sama Emosi siapa? ada yang pukul-pukul. Iya. BTW kenapa jadi bahas stiker? Mungkin cara bicara dia pakai stiker. Iya, benar, ya kan? benar, Nah, benar. di Kode. stiker itu lu kirimnya ke siapa? Ke teman, ke keluarga, atau ke suami? Semua orang. Jadi yang waktu itu inget nggak yang dia ungkapan kasih sayang dan Oh, iya, iya, ke cintanya suami itu dia pakai pakai stiker. stiker kan? Aku masih inget Gak berani loh. ngomong dia. Jadi kalau ngungkapin Iya. kayak yang I love you gitu yang pakai stiker gitu kan? Aku masih ingat. Si wanita Kalau ke suami mah biasanya stikernya ya rada-rada itu sih. Apa? Rada-rada apa, Yun? Ada apa? Ya rada-rada Yang itu rada-rada banyak. suami istri lah Oh, gitu. benar. iya. Konten Stikernya juga langsung iya ke atas. benar, yang rada-rada begitulah
gitu. Kebetulan dia juga senang kalau dikirimin begitu ya sudah. Oh dia senang. Oh, dia senang. Jadi memang dia WA-nya dibaca. Dibaca. Nah ibu-ibu suaminya baca WA nggak? Baca lah. Baca kalau nggak baca mah pasti aku pingin. Kenapa kalau suami saya nggak baca WA ya? Nggak ada ping baru Oh iya, Tenang aja, aku juga gitu kok. Padahal online. dia kelihatan. Tapi dibalesnya enggak nanti katanya. Kalau suaminya Velo kalau balas WA berapa detik atau berapa jam kemudian? Kita WA-annya bingung soalnya selalu barengan aktivitasnya gitu ya. Jadi kalau WA-an mungkin kalau kayak sekarang gini mungkin WA-an, tapi sejauh ini sih jarang ya. Pasti lebih komunikasi langsung karena kebetulan aktivitasnya udah bareng. Kalau sekarang. dulu lah, dulu kalau waktu jauh. dulu waktu lagi dia kerja di luar kota, WA-an kita harus tahu kondisi dia. Jadi dia jam segini lagi apa gitu. Kalau misalnya lagi nyetir gitu saya nggak akan WA gitu. Nanti tunggu gitu. Tapi kalau WA-an sih sejauh ini sih pasti membayangkan dia bicaranya ya. Gitu. Ya. Kalau kita kasih stiker pun kalau yang ngirimnya mungkin orang yang pendiam ada stikernya gambar goyang-goyang gitu pasti kelihatannya kayak gini aja gitu ya. Tapi kalau yang ngasih stikernya mungkin orangnya memang sanguin banget, Iya, pasti iya. rasanya jadi kayak gini Iya, gitu iya, ya iya, stikernya, iya, bener iya, nggak sih? bener. Iya, jadi saya senang banget sih ada stiker WA itu menggambarkan banget. Bener, nggak usah panjang lebar Iya teh, udah betul. komplit. Jadi kadang-kadang kalau lagi riuh gitu pasti itu udah oke Jadi banget. si stiker Iya, itu bener nggak sih? sebenarnya bicara ya. Iya. Benar. Iya benar. Yang gue mau tanya sekarang, Vel, lu pernah rapuh nggak? Secara lu kan sekarang luar biasa independen dan benar. super keren gitu ya, Sobat Maestro Ya kalau lihat. pernah lah, aduh ya betul ya. Semua orang pasti pernah rapuh karena semua pasti makan sama ya, benar nggak sih? Kentut semua bau, betul nggak sih? Jadi ya maaf nih, soalnya semua orang pasti jangan merasa aduh kita rasanya paling banyak kesulitan sendiri dibanding orang lain atau saya paling bahagia dibanding orang lain, enggak ya, semua orang pasti sama pernah mengalami rapuh. Cuman kapannya kadang suka nggak disadarin gitu ya. Saya lagi rapuh atau enggak suka lupa malahan kadangan, jadi nggak sadar saat diri rapuh. Mungkin ada orang-orang yang dikasih kesempatan rapuhnya masih awal, masih kecil, masih SD, SMP udah ngalamin kerapuhan dan dia saat rapuh dia bisa bangkit. Makanya pada saat SMP, SMA dia udah lebih kuat. Ada yang baru rapuhnya mungkin pas SMA. Nah, pada saat misalnya ada yang meninggal keluarga dekatnya, mungkin kehilangan sosok ibu Atau dibully gitu ya. atau dibully, nah dia baru di situ merasakan rapuh, nah baru di situ dia berubah. Ada juga yang mungkin pada saat lahir, besar sampai menikah dia happy. Mungkin pada saat pernikahan sekian tahun baru merasakan kerapuhan karena melihat kehidupan nyata gitu ternyata. Gitu ya. Iya, jadi pernikahan itu ternyata bukan akhir dari kehidupan tapi awal dari segalanya. Betul sekali. Setuju. Kayaknya kita kenceng banget ngomongnya ya. Betul sekali gitu ya. Dalam. Terus. Iya, jadi saya pernah rapuh, pernah banget. Dari kecil Tuhan izinkan saya mengalami kerapuhan sejak dini gitu, dari mulai keluarga. Ya mungkin ada keluarga ideal, mama, papa, anak gitu ya, punya kakek, nenek dan lain sebagainya. Mungkin saya dikasih gift sama Tuhan untuk mengalami di luar yang orang lain rasakan gitu. Jadi mama papa saya dari saya kecil udah divorce. Jadi saya tidak menemukan sosok seorang ayah dalam keluarga. Otomatis saya akan mencari itu. Puji Tuhannya Tuhan izinkan saya masuk ke komunitas yang benar. Saya ketemu sama teman-teman gereja. Ya sejauh nakal-nakalnya anak gereja gimana sih? Iya, Ya nggak sih? Main senakal-nakalnya pulang malam ngapain doa malam paling, benar nggak sih? Ya nggak sih? benar, Iya, jadi Iya, saya benar. Jadi Doa saya malamnya bersyukur di depan sekali. apa nih? Ya. Doa malamnya di depan apa nih? Iya, jadi kalau misalnya mau sampai sekesal-kesalnya malas di rumah, misalnya lagi bete, cari aktivitas paling ya kumpul ya di gereja sama teman-teman kayak gitu. Nah, cuman tetap di saat-saat tertentu, di titik tertentu pasti ada saat saya benar-benar yang teriak, nggak tahu harus ngomong sama siapa. Nah, gimana Karena tuh? Yang low banget. Ya. bener-bener yang kayaknya temen pun nggak bisa denger gitu, udah iya, nggak iya. mau Terlalu peduli rahasia lagi gitu gitu ya. kan. Kayaknya aduh ini mah udah angkat tangan gitu, nggak Iya. mungkin gitu. Nah saat itulah biasanya saat Tuhan buat panggil kita buat lebih dekat sama Tuhan sebenarnya. Jadi kerapuhan itu adalah cara Tuhan supaya bikin orang jadi balik sama Tuhan. Jadi balik cari Tuhan. Gitu Waduh. menurut saya. Cuma jadi penasaran juga kalau misalnya sekarang tadi kan dibilang ada 10 misalnya si strongnya gitu ya, kekuatannya, karyanya gitu yang si Cici bisa, si Kavelo bisa gitu ya Iya, teman-temannya. Berarti ngalamin kerapuhan itu kalau misalnya nih bisa diingat-ingat
berapa lama sih ngalamin kerapuhan Iya. itu sampai akhirnya kan wah gue muncul nih jadi Iya. strong woman gitu. Itu tuh berapa lama gitu kira-kira? Kalau dilihat berapa lama, mungkin gak bisa dihitung ya dari saya SD sampai SMA mungkin. Pokoknya gini, Wow. saya mengalami breakthrough dalam hidup, Iya, benar-benar iya, yang iya, merasa saya harus bisa Berdiri. berubah dari yang benar. cara pikir saya yang dulu sampai sekarang bisa maju gitu. Sejak saya menikah Wow. 5 tahun. Nah lo, Oh, sejak juga sudah 5 tahun. Ya, pada saat anak saya yang kedua mau lahir. Wow. Itu baru saya benar-benar mendapatkan satu peneguhan gitu. waktu Jadi itu udah kenal belum ya sama aku? Dan kalau lihat sekarang kan kita kan taunya sekarang ya, Pak Gita misalnya Iya, kita iya. baru kenal sekarang nih Iya, misalnya iya. sama Kak Velo sendiri ya. Kita ngelihatnya kan enak ya punya bisa ngerjain Bisa ini itu. segala. Ya kesini juga kan empatan gitu ya. 10 talenta misalnya dikasih 5 tadi dikembangin jadi Iya. 10 gitu sekarang. Padahal kan nggak tahu gitu bahwa ternyata Betul, Iya, ada berjuang. pergumulan ya. Benar. Nah, yang gue mau tanya ya pada saat lagi rapuh itu kan, lu kan bilang itu adalah titik di mana sebenarnya Tuhan pengen dipanggil gitu kan. Nah, tapi kan kita kan hidup sesama, ini kan di dunia kan butuh suara manusia, men. Lu mau dengerin, Benar. lu mau dengerin suara Iya, Tuhan, lu langsung benar, pingsan benar, gitu kan, iya. kesetrum gitu ya. Nah, itu gimana tuh? saya lebih banyak ngisi waktu-waktu saya sendiri dengan dengerin siaran khotbah, lagu-lagu rohani itu sangat membantu sekali. Karena saat saya tidak mendengarkan itu, biasanya melayang-layang. Nah, cuma itu kan pikirannya gak macam-macam. gampang ya. Maksudnya kita Iya. tetap stay di Betul. jalan yang benar Benar. gitu. Karena kan kita bawaannya tuh kalau stres Iya. ya pasti pengen nyari tempat yang Ngelihat penampilan dia yang sangat atletis dan Iya, kayak ini benar. outgoing gitu ya. Dengerin khotbah. iya Khotbahnya siapa gitu. nggak nyangka juga kan. Iya, kirimin Ternyata gue gitu. dia linknya gitu. Ya kan? Cuma berarti kayak beruntung banget ya kita akhirnya bisa ketemu dan kenal dan ngobrol juga. Ternyata kalau kamu lihat nih orang-orang yang hebat di sekitar kamu Sobat Maestro, ternyata nggak instan seperti itu. Iya. Ada perjalanan yang perlu dilalui gitu kan. Nah gimana sih cerita kelanjutannya? Entar sabar dulu. Jangan Yes. lupa untuk kamu kalau mau tanya-tanya juga boleh banget. Kita terbuka banget sore hari ini. Untuk curhat, untuk cerita-cerita di SMS atau WhatsApp-nya 081 321 000925. Dan sekarang kita break sebentar. Nanti balik lagi ya. Di 92,5 Maestro FM House Yes. Hit. Ditunggu The komennya Sound. ya guys. Yes.